sementara pelaku sendiri tidak mau. Sakit hati atas hubungan yang disudahi korban, itulah yang menyebabkan RM, mahasiswa UIN Suska Riau, menganiaya teman dekatnya yang juga mahasiswa UIN Suska Riau, Faradila Ayu Pramesti. Korban diserang dengan senjata tajam saat sedang menunggu ujian skripsi. Berdasarkan keterangan tersangka, dirinya sudah melakukan perencanaan penganiayaan kepada korban sejak bulan November tahun lalu. Dan dari awal November juga sudah ada niat untuk melakukan hal ini. Namun baru terlaksana pada kemarin hari Kamis di UIN Suska. Nah, dari pemeriksaan, memang yang bersangkutan dari rumah sudah mempersiapkan, datang ke UIN Suska, lantai 2, ruangan ujian sempro untuk hukum ya, untuk hukum. Di situ juga sempat cekcok, habis cekcok, tersangka juga langsung mengayunkan kampaknya ke korban sebanyak kurang lebih 8 kali yang Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Mafira bilang, tersangka dikenal pribadi baik namun pendiam. Akibat perbuatannya, pelaku terancam akan dikeluarkan dari kampus dengan tidak hormat. Ini kita tidak punya catatan buruk untuk tersangka ini atau pelaku ini. Baik-baik saja, hanya saja dia ini kita kenal orang yang sangat introvert atau sangat pendiam. Dugaan kita pelanggaran berat dan sanksi terberatnya adalah dikeluarkan atau diberhentikan dengan tidak hormat. Polisi kini telah menetapkan tersangka RM, pelaku pembacokan terhadap Faradila Ayu Pramesti, mahasiswi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau. Korban yang luka berat kini dirawat di rumah sakit. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 dengan ancaman 12 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Soal penganiayaan mahasiswi di lingkungan kampus UIN Suska Riau, kita bahas bersama Kabid Humas Polda Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad. Pak Kabid, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Cindy, selamat petang juga para pemirsa Kompas TV. Pak Kabid, sebenarnya sudah berapa lama pelaku melakukan perencanaan ini? Ya, baik. Ini yang kita prihatin antara pelaku dan korban. Jadi pelaku atas nama tersangka RM dan korban saudara Farah ya, Pak Ayu Pramesti ini sudah kenal ini sebenarnya sejak tahun 2025. Apalagi mereka juga sama-sama satu kampus. Istilahnya peristiwa terjadi tentu ada sebab dan akibat. Apa sebabnya? Kita ketahui bahwa tersangka RM ini adalah mempunyai jiwa yang tertutup. Sehingga untuk komunikasi itu banyak pendiam dan sebagainya. Nah, inilah yang dia berkenalan dengan seorang atau temannya yang memperhatikan, salah satunya adalah korban ini adalah saudari Farah Ayu Pramesti yang menjadi penyemangat hidupnya. Apalagi pernah mengikuti kegiatan kuliah yang nyata di salah satu wilayah di Provinsi Riau tersebut. Nah, semenjak di bulan November itu sudah mulai agak merenggang. Istilahnya dia ini sudah memberikan semangat lagi kepada pelaku. Korban ini sedikit banyak acuh tak acuh, kurang memperhatikan. Nah, karena kurang memperhatikan itu sampai pelaku ini tidak melanjutkan kuliah. Nah, ini yang membuat dia kadang-kadang, ya itu tadi karena introvert tetapi mendapatkan teman yang cukup dekat seperti mana korban ini menjadi pelita hidupnya atau penyemangat hidupnya. Oke Pak Kabid, tapi kalau misalnya sejak November sudah direncanakan, sebenarnya perencanaan awal itu memang untuk melakukan penganiayaan atau justru pembunuhan, Pak? Ya, justru itu. Kan memang sampai terakhir kali di Januari, apalagi dia tidak melanjutkan kuliah, ini memang orang tua daripada pelaku ini adalah bekerja sebagai seorang tukang. Jadi dia ini bertiga saudara, satu orang kakak, dia sebagai anak yang tua, 2 orang adiknya perempuan. Nah, inilah dia memang selalu artinya dekat dengan korban. Nah, ini yang saya katakan tadi, sampai terakhir korban ini adalah ingin melakukan kegiatan sidang akhir atau skripsi. Sampai tanggal tersebut, dia juga menghubungi. Jadi terkadang percakapan percakapan itu yang dia rasakan, yang lakukan dengan korban ini selalu kurang mendapat tanggapan. Nah, ini yang dia keluhkan itu. Sehingga mereka merasa dendam. Dari percakapan di chatting dari antara mereka berdua, itu selalu pada saat ketemu kayak kurang perhatian, bahkan terakhir
pada hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 lalu sekitar pukul 07.30, pada malam harinya sudah di WA juga. Saya mau datang untuk kegiatan mendampingi sidang karena masih ada rasa kita gitu. Tapi tidak ditanggapi. Nah, sampailah suatu ketika dia punya niatan untuk mempersiapkan, niatan baik, niat jahat itu artinya mempersiapkan dengan dua bilah senjata tajam yang disiapkan, yaitu ada kap dan parang. Nah, pada saat itulah dia membawa pagi hari itu sudah punya niat 2 hari sebelumnya. Jadi tanggal 25 itu sudah bersiap. Nah, itulah. Itu sajamnya dapat dari mana, Pak Kabid? Sajamnya kan ayahnya seorang tukang yang kegiatan memang sudah ada, memang ayahnya seorang tukang, memang kebiasaan alat-alat itu ada di rumahnya yang biasa digunakan oleh ayahnya seorang tukang. Kalau ada pengerjaan sesuatu di negara itu yang diambil pekerjaan yang ada alat yang sudah ada di rumah daripada pelaku. Oke, kalau untuk Gitu, rencana tes psikologi, kapan rencananya, Pak? Ya, baik. Jadi ini kan peristiwa baru terjadi tanggal 26. Tentunya sebagaimana kita ketahui kemarin, karena adanya laporan polisi melalui call center 110. Jadi peran di sini perlu kita apresiasi peran daripada security, satuan pengamanan, salah satunya yang dapat mengamankan pelaku karena dari amuk massa, termasuk juga pihak rektorat yang melaporkan kepada pihak kepolisian 110 dan juga mengamankan dan juga menyelamatkan daripada korban. Nah, semenjak itu penanganan pertama di Polsek, kemudian juga sekarang sudah ditarik Satreskrim Polres Pekanbaru, dan pemeriksaan itu tentunya secara bertahap, bertingkat, berlanjut, dan sudah lebih dari beberapa orang saksi yang sudah diperiksa, dan juga kita memberikan pendampingan psikologi berupa kemarin sudah kita lakukan di tanggal 27 Februari 2026 lalu, atau kemarin kita laksanakan di hari Jumat, yaitu adalah pendampingan secara psikologi untuk korban para Ayu Pramesti tersebut. Kalau untuk pelaku, Pak Kabid, sorry saya potong dulu. Untuk pelaku, tes kejiwaannya sudah dilakukan atau belum? Dan akan seperti apa? Ya, belum. Jadi nanti kan, karena tadi disampaikan oleh Kasat Reskrim ataupun juga dari penyidik akan membuat surat kepada Biro SDM bagian psikologi, dan akan kita laksanakan dalam minggu depan ini kita laksanakan. Nah, jadi intinya memang butuh waktu karena sudah di hari Jumat itu sudah pemerintah kita intenskan karena memang niatanku ingin menghabisi atau menganiaya karena memang sudah tidak ada frustasi. Bahkan kita inikan lagi ada pengakuan dia keinginannya setelah dilakukan penganiayaan dia ingin bunuh diri. Sudah sampai begitu. Oke, baik. Pak Kabid Humas Polda